Saham versus emas, mana yang lebih untung? Kita bahas ya. Dan di sini saya tegaskan kalau saham yang kita bahas adalah saham yang liquid, saham dari perusahaan yang kinerjanya baik. Kita bahas dulu untuk emas. Emas setiap tahun memiliki kenaikan harga, dan emas juga ada wujudnya, bisa kita pegang fisiknya, dan belinya juga gampang, terus mudah dicairkan saat itu juga. Oleh karena itu, emas bukanlah disebut sebagai investasi, melainkan sebagai uang yang sebenarnya, alat pelindung nilai untuk kekayaan kita. Kenapa? Karena emas cenderung naik nilainya mengikuti inflasi, sedangkan rupiah terus tergerus karena inflasi. Jadi, dari tahun ke tahun, yang naik dari emas adalah value-nya, nilainya emas. Namun, untuk beratnya tidak akan berubah. Saham bisa dikatakan sebagai investasi, karena memiliki capital gain, selisih dari harga beli dan harga jual. Selain itu juga pembagian dividen, yaitu pembagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini biasanya dibagikan setiap tahun mengikuti jumlah lot yang kita miliki di perusahaan itu. Membeli saham, maka kita membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi kita memiliki hak untuk mengikuti RUPS yang diadakan oleh perusahaan itu. RUPS adalah rapat umum pemegang saham yang biasanya membahas terkait kinerja perusahaan dan rencana perkembangan perusahaan. Jadi, emas bukanlah aset yang produktif karena tidak adanya pertambahan nilai, dan saham adalah aset produktif karena adanya pembagian dividen, selain itu juga capital gain. Dan keduanya untuk jangka pendek resikonya sama-sama tinggi. Namun dalam waktu kurun panjang, keduanya memiliki resiko yang sangat rendah, bahkan untuk emas sendiri tanpa memiliki resiko. Jadi mana nih yang lebih menguntungkan, saham atau emas? Dalam jangka waktu panjang, saham lebih menguntungkan. Namun jika teman-teman memiliki uang dingin dan tujuannya untuk menabung, maka keduanya sangat dianjurkan. Karena fungsinya emas untuk melindungi kekayaan dari inflasi dan saham untuk menambah kekayaan. Yang rugi adalah menabung rupiah di bank karena terus tergerus oleh inflasi. Lain waktu kita bahas ilustrasi perhitungannya ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa like dan subscribe. Terima kasih.